Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Maisa Sudalstari sebagai moderator di kelompok 3 ini dalam mata kuliah Konsep Dasar PKN SD. Nah, kali ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang hak asasi manusia dalam perspektif Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sebelum ke pembahasan utama, kita ketahui dulu apa itu hak asasi manusia yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah sebuah hak kodrati atau hak dasar yang dimiliki seorang yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dibawa sejak lahir dalam UU nomor 39 tahun 1999 pasal 1 angka 1 ditegaskan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum dan pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Untuk itu kita sebagai manusia harus menghormati satu sama lain tanpa memandang jabatan, golongan, keturunan, dan lain sebagainya, karena kita sebagai manusia sama di mata Tuhan selaku ciptaannya. Selain itu, human right atau hak asasi manusia mencakup sebagai bidang antara lain hak asasi pribadi atau personal, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, kebebasan bergerak, hak asasi ekonomi, properti, hak memiliki, hak manfaat, hak menjual, hak membeli, hak asasi sosial dan kebudayaan, mendapatkan pendidikan, mengembangkan kebudayaan, hak asasi prosedural, mendapatkan keadilan, mendapatkan perlindungan, hak asasi politik, hak memilih, hak dipilih, hak berorganisasi, hak asasi dalam perlakuan yang sama, hukum, dan pemerintah. Hubungan antara negara hukum dan hak asasi manusia. Salah satu hubungan negara hukum dan hak asasi manusia adalah ciri dari negara hukum itu sendiri yang pada dasarnya sudah saling terkait dengan hak asasi manusia. Adapun ciri khas dari negara hukum, yang pertama pengakuan dan perlindungan atas HAM, peradilan yang bebas dari pengaruh suatu kekuasaan atau kekuatan yang memihak. Yang ketiga legalitas, dalam arti hukum dengan segala bentuknya. Dengan ciri tersebut tentu saja negara memerhatikan warga negaranya yang mempunyai hak kodrati yang dijamin dan terlindungi yang didasarkan pada ketentuan hukum dan bukan pada kemauan atau keinginan dari seseorang atau golongan tertentu yang mempunyai kekuasaan. Dengan begitu masyarakat dapat bebas berbuat ataupun berpendapat tanpa ragu akan adanya sewenang-wenangan dari pihak lain karena telah dilindungi negara dan hukum selama apa yang diperbuatnya menaati hukum yang berlaku. Selanjutnya ada hak asasi manusia dalam Pancasila dan UUD 1945. Hak asasi manusia dalam Pancasila dan UUD 1945 terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, hak asasi manusia dalam Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia secara komprehensif mengakomodasi nilai-nilai hak asasi manusia atau HAM. Setiap sila dalam Pancasila mengandung prinsip-prinsip yang menjamin perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi setiap warga negara serta melarang adanya paksaan untuk menganut agama tertentu. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menegaskan bahwa setiap individu memiliki martabat dan derajat yang sama, serta berhak diperlakukan secara adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia, memiliki menjamin persamaan hak bagi seluruh warga negara, terlepas dari latar belakang, suku, agama, ras, atau golongan sara. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,
menjamin hak partisipasi politik setiap warga negara dalam proses pengambilan keputusan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan keadilan sosial, termasuk akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan kesejahteraan. Hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar negara Indonesia secara tegas mengakui dan melindungi hak asasi manusia, yaitu HAM. Pengakuan terhadap HAM ini termasuk baik dalam pembukaan maupun batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea pertama menegaskan tujuan negara Indonesia untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, termasuk di dalamnya adalah penghormatan terhadap hak asasi manusia. Alinea kedua menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasar atas keadilan sosial. Keadilan sosial ini mencakup perlindungan terhadap hak-hak individu. Alinea ketiga menunjukkan semangat persatuan dan demokrasi yang merupakan landasan penting dalam penegakan hak asasi manusia. Alinea keempat secara umum menjamin perlindungan terhadap berbagai aspek kehidupan termasuk politik, ekonomi, dan sosial yang semuanya berkaitan erat dengan hak asasi manusia. Beberapa pasal yang secara khusus mengatur tentang hak asasi manusia antara lain Pasal 27 menjamin kesamaan kedudukan di hadapan hukum dan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 28 menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 29 menjamin kebebasan beragama. Pasal 31 menjamin hak atas pendidikan. Pasal 33 mengatur tentang perekonomian nasional yang bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 34 menjamin perlindungan bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar. Nah, teman-teman, gimana? Udah tahu kan apa itu hak asasi manusia dalam perspektif Undang-Undang Dasar 1945? Nah, kita udah berada di penghujung pembahasan nih. Jadi kesimpulannya adalah hak asasi manusia harus dihargai oleh setiap individu karena pada dasarnya setiap individu mempunyai hak asasi yang tidak ingin hak tersebut dilanggar atau tidak dihargai oleh orang lain. Hak asasi tersebut berasal dari Tuhan Yang Maha Esa sebagai bentuk kasih-Nya dan negara pun melindungi hak asasi tersebut. Oleh karenanya, kita sebagai manusia sejahtera yang berbudi luhur patutnya bisa menghargai bentuk kasih sayang dari Sang Pencipta. Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945 dengan jelas mencantumkan dalam setiap pasal dan peraturan yang dibuat guna menjamin keselamatan, kesejahteraan setiap warganya, dengan harapan keamanan negara terjamin dengan amannya rakyatnya. Akan tetapi, kejahatan terhadap HAM masih banyak terjadi dalam masyarakat. Banyak dari mereka yang kurang memahami pentingnya tenggang rasa antar golongan, sebagian golongan kurang menyadari indahnya perbedaan. Oleh karena itu, mari kita biasakan hidup dalam bermasyarakat dan bernegara dengan menghargai dan toleransi terhadap orang lain guna mencapainya hidup yang aman, sejahtera, sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika yang berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.